itu syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang yang berdiri melaksanakan sholat, lalu dia memperindah sholatnya, dia membaguskan sholatnya, ya, karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bahaya kalau kita sholat, ya, ini niatnya nggak lurus, Pak. Ya, jadi kadang kita ini manusia, ya, kalau sholat di rumah dengan di masjid kadang beda ya. Ya, jangan sampai berbeda, jangan sampai berbeda. Ya, sholat di rumah, sholat di masjid, sholat dimanapun, ya, dilihat orang atau tidak, ya, dilihat bos atau tidak, ya, dilihat mertua atau tidak. Nah, ini harus sama. Artinya benar-benar bahwa sholat itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu. Bahaya syirik, ya, di mana kadang ada dosa syirik itu tidak disadari, Pak. Ya, karena prinsip-prinsip tauhid dalam Islam itu tidak sekedar ucapan, ya, tidak sekedar kita bersyahadat, ya, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi dalam prinsip-prinsip tauhid itu. Yang pertama jelas bahwa konsekuensi kita bertauhid itu tidak boleh mengakui adanya sesembahan selain Allah. Ini jelas, ya. Tidak boleh mengakui adanya sesembahan selain Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak mengakui adanya sesembahan selain Allah, tentu maknanya sama, bahwa kita tidak boleh membenarkan agama selain Islam. Karena agama selain Islam itu menuhankan selain Allah. Betul, ya? Jadi ini prinsip tauhid yang kadang tidak disadari, ya. Lalu yang ketiga adalah bahwa konsekuensi tauhid itu adalah tidak mengakui kebenaran hukum-hukum selain hukum-hukum Allah. Ketika seseorang mengakui ada hukum yang lebih benar daripada hukum-hukum Allah, ini berbahaya bagi tauhid seseorang. Tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah, ya, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati, kadang orang itu tidak paham hal yang seperti ini. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan pekan lalu itu, ya, ibadah doa bersama, kemudian menggabungkan berbagai macam bentuk salam, ya, ini yang kemudian mereka katakan sebagai wujud toleransi, ya, wujud kebinekaan, ya, padahal ini adalah ajang kampanye pluralisme, dan pluralisme itu berbahaya bagi tauhid seseorang. Ya, pluralisme itu menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Kalau membenarkan semua agama berarti kita mengakui adanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena agama-agama selain Islam itu juga punya sesembahan. Nah, ini yang saya khawatirkan, ya. Ketika kaum muslimin larut dalam ibadah-ibadah yang seperti itu, lalu kemudian ridho dengan acara-acara seperti itu, ya, ini akan sangat berbahaya bagi akidah seseorang, bagi prinsip tauhid Islam yang ada dalam diri seseorang. Nah, ini terkait dengan kesyirikan, ini adalah bahaya riya. Ya, riya ini juga bahaya, Pak. Ya, ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 3154. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id bin Fadalah radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamah li yaumin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan, ya, fal yatlub thawabahu min indi ghairillahi fa innallaha aghna, ya, fa innallaha aghna syurakai an syirki." Jadi Nabi mengatakan, ya, jadi ketika Allah mengumpulkan manusia dari yang paling awal hingga yang paling akhir pada hari kiamat nanti, ya, liyaumil la raiba fihi, yang dimana tidak ada keraguan di dalamnya, ada yang berseru, ya,
Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan seseorang pada suatu amalan yang ia lakukan, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah. Karena Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, ya. Karena Allah adalah zat yang tidak membutuhkan tandingan, ya. Jadi nanti Pak, ya, kalau orang-orang yang mempunyai dosa syirik itu, ya, ketika Allah memberikan azabnya, ketika Allah memberikan balasan-balasan atas dosa-dosanya, orang-orang tadi akan diperintahkan untuk minta tolong, ya, kepada zat yang dia jadikan sebagai tandingan Allah tadi. Ya, ini bahaya ini. Ya, jadi kalau ada orang mengakui kebenaran agama lain misalnya, ya, di akhirat nanti dia disuruh minta tolong ke dewa-dewa ya agama lain, ya Tuhan dari agama-agama lain tadi. Ya. Nah, kemudian hadis lain ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di sini dikatakan dia berkata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami. Wa nahnu ya natadzakarul masihid dajjal. Dan pada saat itu kami saling saling mengingatkan tentang akan munculnya Al-Masihud Dajjal, ya. Dajjal, Al-Masih itu yang dijanjikan maksudnya. Ya. Faqala, kemudian baginda Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Ya, maukah kalian aku beritahukan mengenai sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, apakah mereka mau diinformasikan tentang sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi, ya, daripada munculnya Dajjal nanti? Ya, kemudian fakulna, lalu kami berkata, bal ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah. Faqala, kemudian beliau bersabda, asyirkul khafiyyu, ya, beliau bersabda syirik yang tersembunyi, ya, an yakumar rajulu yusalli ya fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin ilaihi. Ya, beliau katakan asyirkul khafiyyu itu syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang yang berdiri melaksanakan salat lalu dia memperindah salatnya, dia membaguskan salatnya, ya, karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bahaya kalau kita sholat, ya, ini niatnya nggak lurus, Pak. Ya, jadi kadang kita ini manusia, ya, kalau sholat di rumah dengan di masjid kadang beda ya. Ya, jangan sampai berbeda, jangan sampai berbeda. Ya, sholat di rumah, sholat di masjid, sholat dimanapun, ya, dilihat orang atau tidak, ya, dilihat bos atau tidak, ya, dilihat mertua atau tidak. Nah, ini harus sama. Artinya benar-benar bahwa sholat itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sholat. Ya, apapun. Ya, amal saleh, amal ibadah apapun, ya, itu upayakan untuk benar-benar semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada ibadah-ibadah yang riskan, ya, dengan lurusnya niat ini, Pak. Ya, salat, kita keluar dari rumah ke masjid, ya, disaksikan orang, ya, perasaan itu jangan ada rasa bangga atau bagaimana gitu. Lalu ya haji, ibadah haji itu juga begitu. Ya, ini ibadah yang kalau saya katakan riskan untuk benar-benar supaya kita meluruskan niat, ya, ibadah-ibadah itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada, Pak, terutama kalau di daerah, ya, di kampung-kampung itu ibadah haji itu prestis, ya, prestis bagi seseorang. Ya, kalau sudah melaksanakan ibadah haji, maka prestisnya naik, dia kehormatannya naik. Ya, sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan dulu, ya, kalau nyalon, ya, nyalek misalnya, atau
nyabub, nyagup, dan seterusnya, itu kalau nggak ada hanya di depan kurang afdol. Ya, maka haji dulu dia, ibadah haji dulu. Itu tujuannya untuk supaya ada gelar hajinya. Ya, nah ini niatnya udah rusak kalau seperti itu. Ya, nah kita insya Allah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk melaksanakan apapun ibadah itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada satu hadis lagi yang mungkin ini paling sering kita dengar ya dalam pembahasan riya. Ya, jadi riya itu dari kata ro'aya, jadi melihat. Riya itu artinya dilihat, ya. Jadi dia melakukan sesuatu supaya orang melihat, ya, supaya orang memuji. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Inna awalun nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Jadi nanti manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Ya, lalu orang itu ya didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Ya, qala. Kemudian di sini Allah berkata kepada orang itu, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Kemudian orang itu mengatakan, qataltu fika hatta istashidtu, ya Allah. Aku melakukan perang, aku berjihad. Ya, aku berjihad hingga aku mati syahid, dan ini aku lakukan hanya untukmu, ya Allah. Qala, kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Engkau melakukan hal itu, engkau berjihad itu supaya engkau disebut sebagai seorang pemberani, dan engkau sudah mendapatkan itu. Ya, engkau sudah disebut sebagai pemberani, engkau sudah disebut sebagai orang yang hebat, ya, berani berjihad. Ya, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar orang tersebut diseret, ya, wajahnya, ya, sampai menuju neraka. Ya, ini yang pertama, orang yang syahid. Ya, di dunia dia dikenang sebagai orang yang syahid, tapi bisa jadi kalau niatnya tidak lurus, ya, dia bisa masuk neraka. Ya, karena syahidnya bukan untuk Allah. Syahidnya agar dia disebut sebagai pahlawan. Ya, syahidnya agar dia disebut sebagai pejuang yang hebat. Ya, jadi syahid pun itu harus diluruskan niatnya. Ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga harus benar-benar diniatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Qur'an. Ya, jadi mengajarkan agama ini, kemudian dia sering membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian dia didatangkan, lalu dia diberitahukan kepadanya berbagai kenikmatan orang-orang yang penuntut ilmu, ya, para pembaca Al-Qur'an tadi di surga. Lalu kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ya, qala, kemudian manusia tadi mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mengajarkan ilmu ini, ya, dan aku membaca Al-Qur'an ini hanya semata-mata untukmu, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma li yuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an li yuqala huwa qari'un. Ya, wa qad qila. Jadi Allah katakan engkau mengajarkan ilmu, kemudian engkau membaca Al-Qur'an, ya, agar engkau disebut sebagai seorang qari yang hebat. Dan engkau telah mendapatkan itu. Ya, engkau telah disebut sebagai seorang qari yang hebat. Engkau disebut sebagai guru yang hebat. Ya.
summa umira bihi suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tadi diperintahkan kepada para malaikat untuk diseret wajahnya sampai menuju neraka. Ya. Jadi hati-hati juga ini, Pak. Ya, terutama yang sering bicara di depan seperti saya ini. Ya, para khotib, ya, kemudian para qori, pembaca Al-Qur'an, ya, termasuk ketika menjadi imam masjid, ya, memimpin sholat dan seterusnya. Ini rawan, ya, hati ini rawan untuk dibelokkan niatnya, Pak. Ya, kadang setelah memimpin sholat itu kan, wah, ada orang yang mungkin merasa, oh hebat tadi saya. Nah ini perasaan-perasaan seperti ini, ya mungkin manusiawi ada dalam diri seseorang, ya. Tapi istighfar, beristighfar senantiasa terus menerus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar niat ini diluruskan, ya, agar jangan sampai apa yang kita lakukan tadi sia-sia, ya, bahkan justru menjadi dosa riya, ya. Dosa riya ini sama dengan dosa syirik, Pak, ya, karena beribadah tidak untuk Allah tapi untuk yang lain, ya. Jadi ini tentang orang-orang yang menuntut ilmu dan para pembaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Jadi seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia memberinya dari berbagai jenis hartanya tadi, ya, disedekahkan, ya, lalu kemudian didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan orang-orang yang bersedekah di surga. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah engkau lakukan selama di dunia? Qala, kemudian manusia tadi berkata, "Ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Jadi dia mengatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai, yang engkau cintai, ya Allah, di mana di dalamnya ada menginfakkan harta, ya, melainkan aku akan infakkan hartaku tadi di jalanmu. Ya, jadi dia mengatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan apa-apa yang disukai Allah terkait dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia katakan itu hanya untuk Allah. Lalu kemudian Allah katakan, "Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila." Ya, engkau melakukan itu hanya agar engkau disebut orang yang dermawan. Ya, engkau melakukan hal itu supaya engkau disebut sebagai orang yang pemurah. Ya, orang yang baik, yang membagi-bagikan harta. Ya, faqad qila, dan engkau sudah disebut seperti itu. Engkau sudah mendapatkan pujian-pujian itu di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat agar ia diseret, ya, di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, sedekah, mendermakan harta kita. Ini juga harus kita luruskan, Pak. Ya, luruskan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rutinitas kita bersedekah itu memang kadang harus terlatih juga, ya. Harus dilatih untuk melatih keikhlasan itu. Ya. Banyak sifat-sifat baik itu yang memerlukan latihan, keikhlasan, kesabaran. Ya, semata-mata melakukan apapun mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harus membutuhkan pembiasaan, latihan. Ya, jadi ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan riya. Ya, jadi saya simpulkan bahwa riya adalah melakukan amal saleh, amal baik, ya, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah mahdoh, lalu kemudian dia memperindah, ya, memperbagus ibadahnya, atau kemudian ditunjuk-tunjukkan kepada orang agar orang melihat, ya, mengharapkan pujian dari manusia. Nah, ini riya namanya, Pak. Ya, nah Rasulullah SAW mengkategorikan riya ini sebagai kesyirikan juga, ya, dan beliau memperingatkan kepada kita, kepada umatnya dari bahaya riya, ya, agar menjauhi sifat riya ini, karena riya ini adalah kesyirikan yang tersembunyi, ya, dan banyak orang yang kemudian terjerumus di dalamnya. Ya, jadi sekarang sudah selesai musim kampanye, ya, jadi kampanye itu bahaya sekali, Pak. Orang berbuat baik supaya dilihat, supaya dipilih, ini kan berbahaya.
Padahal kalau kita berbuat baik, apapun itu, ya apakah itu hal yang sifatnya ibadah-ibadah mahdhah ataupun ibadah yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, ya itu semata-mata niatkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nyumbang karpet masjid, lalu menyumbang aspal jalan, menyumbang ini itu, ya tujuannya untuk dipilih. Ya, nah ini kan bahaya ini. Ya, dia sudah dapatkan mungkin jabatannya, tapi pahalanya nggak ada. Ya, bukan hanya pahalanya nggak ada, tapi bahkan itu bisa jadi dosa karena kebaikan apapun itu harus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dikatakan oleh baginda Nabi, ya, riya ini bisa masuk ke dalam kesyirikan, ya, kesyirikan yang tersembunyi, ya, dan bisa merusak dan menghapus amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang.